Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Gupurli dengan NIM 5020035 dengan mata kuliah pembelajaran IPS di SD dengan dosen pengampu Bapak Andri Valen, Magister Pendidikan. Nah, di video kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran yakni kelas 5 semester 1 dengan tema 2 dan subtema 2. Judulnya jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri maupun kelompok dan pembelajaran 3. Semoga video ini bermanfaat ya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Putri. Nah, pada video pembelajaran kita pada hari ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri dan kelompok. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mengetahui pengertian dari usaha yang dikelola sendiri dan usaha yang dikelola kelompok. Dan kita akan mengetahui juga mengenai contoh-contoh usaha apa saja yang dikelola sendiri maupun kelompok yang ada di sekitar lingkungan kita. Disimak baik-baik ya video ini. Oke, langsung saja yang pertama yang akan kita bahas yaitu yang A, peran ekonomi dalam mensejahterakan masyarakat. Kegiatan ekonomi merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh seorang yang bertujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan ekonomi berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari manusia. Hal ini dikarenakan manusia memiliki beragam kebutuhan untuk melanjutkan kehidupannya. Nah, perlu diketahui kegiatan ekonomi seorang berbeda-beda. Misalnya ada orang yang bekerja sebagai petani yang memproduksi bahan pangan. Selain itu ada juga yang membuat pakaian diperdagangkan. Petani membutuhkan pakaian dan pedagang membutuhkan pangan, sehingga perbedaan kegiatan ekonomi dalam masyarakat sangat mendukung semua kebutuhan manusia satu sama lain. Berikut ini merupakan contoh jenis usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia, antara lain: yang pertama itu perdagangan, yang kedua itu pertanian, yang ketiga itu peternakan, yang keempat kehutanan, yang kelima perkebunan, dan yang terakhir yaitu perindustrian. Nah, di bawah ini merupakan beberapa peran ekonomi dalam mensejahterakan masyarakat, antara lain: yang pertama, mempermudah masyarakat membeli kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, memberikan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Yang ketiga, sebagai bentuk redistribusi pendapatan. Selanjutnya kita akan membahas yaitu yang pertama, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Nah, jenis usaha yang dikelola sendiri disebut dengan usaha perorangan yang memiliki modal terbatas dan dikelola secara sederhana. Adapun beberapa contoh jenis usaha yang dikelola sendiri yaitu yang pertama, usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas, lahan yang digarap petani biasanya terbatas, lahan persawahan dan tegalan. Namun ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Nah, ini adalah contoh usaha pertanian. Nah, yang kedua yaitu usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya perdagangan asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Nah, ini adalah contoh usaha perdagangan di pasar. Yang ketiga yaitu usaha jasa. Usaha jasa secara umum banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, dan jasa penjualan pulsa. Nah, ini adalah contoh usaha jasa potong rambut. Nah, selanjutnya yaitu usaha industri kecil. Usaha industri kecil ini yang dikelola perseorangan merupakan industri rumahan. Contohnya usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Nah, ini adalah contoh usaha industri kecil yaitu membuat kerajinan tangan. Selanjutnya yang kedua yaitu kita akan membahas jenis usaha yang dikelola kelompok. Jenis usaha ini adalah yang dikelola secara bersama, baik modal,
pengelolaan, dan keuntungan. Berikut adalah bentuk usaha bersama. Yang pertama yaitu usaha prima. Usaha prima adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh dua orang. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain dan memiliki hak untuk bertindak atas nama prima. Anggota prima yang bertanggung jawab secara resiko kerugian prima. Usaha berbentuk prima biasa bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Nah, ini adalah contoh usaha prima di kantor. Selanjutnya yaitu usaha persekutuan komoditer. Nah, didirikan oleh sekurangnya dua orang yang menyetorkan modal pada CV. Terdapat dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor. Nah, ini adalah contoh usaha persekutuan komoditer yang sudah deal menjalani kerjasama. Selanjutnya yaitu usaha perseroan terbatas. Perseroan terbatas disingkat dengan PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atau penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen bagi seorang yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha. Saham dapat diperdagangkan di pasar modal. Nah, ini adalah contoh perseroan terbatas di salah satu PT Indosat. Selanjutnya yaitu badan usaha milik negara yang disingkat dengan BUMN. Adalah badan usaha milik negara atau perusahaan negara, yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. Nah, contohnya ada di samping, bisa dilihat sendiri ya. Nah, yang terakhir yaitu usaha koperasi adalah usaha bersama dalam bidang ekonomi. Koperasi didirikan dengan prinsip saling membutuhkan dan kesamaan kebutuhan anggotanya. Di Indonesia ada 5 bentuk koperasi, yaitu koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha atau DNR. Nah, ini adalah contoh usaha koperasi simpan pinjam. Nah, dapat kita simpulkan pada pembelajaran kita pada hari ini adalah usaha yang dikelola sendiri. Yang pertama, pengambilan keputusan dilakukan secara cepat. Yang kedua, terdapat jaminan rahasia badan usaha. Yang ketiga, pemilik memiliki tanggung jawab pada seluruh kekayaan perusahaan. Sedangkan usaha ekonomi yang dikelola kelompok adalah suatu usaha yang dijalankan oleh beberapa orang atau secara bersama-sama dengan modal yang didapat dari patungan serta pengelolaan perusahaan ditentukan berdasarkan sistem bagi hasil. Oke, demikian video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi banyak orang. Saya Putri Gupurli, mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.